Shalom, selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam ibadah di minggu yang indah ini, minggu pagi, di tempat kita masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah di pagi yang indah ini, kita akan mendengarkan pujian dari saudari Sherlyn Buaya, Ku Ingin Mengenalmu. Wajah-Mu Tuhan, ingin ku kenal isi hati-Mu, mendengar suara-Mu, temukan hidupku, itulah kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, ingin ku kenal isi hati-Mu, mendengar suara-Mu, temukan hidupku, itulah kerinduanku. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari segala yang ku miliki. Ajar ku mengerti kehendak-Mu bagiku, agar hidupku berkenan padamu. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari segala yang ku miliki. Ajar ku mengerti kehendak-Mu bagiku, agar hidupku berkenan padamu. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, ingin ku kenal isi hati-Mu, mendengar suara-Mu, temukan hidupku, itulah kerinduanku. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari segala yang ku miliki. Ajar ku mengerti kehendak-Mu bagiku, agar hidupku berkenan padamu. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari segala yang ku miliki. Ajar ku mengerti kehendak-Mu bagiku, agar hidupku berkenan padamu. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari segala yang ku
Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur di minggu pagi yang indah ini. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah. Tuhan Yesus menyertai kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya dalam ibadah di pagi yang indah ini. Dan apabila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan merenungkannya firman Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Kau rancang, Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Kami menyerahkan seluruh jalannya rangkaian ibadah di pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tapi saya akan membacakan hanya 2 ayat, yaitu 41 sampai 42. Nanti jemaat bisa meneruskannya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Diberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia, mulai kelahiran, pelayanan, kehidupan, penyiksaan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, sampai momen di mana Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan dunia ini yang baru kita rayakan pada minggu yang sudah lalu kemarin. Nah sekarang bagaimana dengan pertumbuhan anak-anak Tuhan atau orang percaya, keadaan jemaat mula-mula pada waktu itu? Tidak ada salahnya kita mencontoh pola hidup jemaat atau awal dari mula-mula jemaat mula-mula pada waktu itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang patut kita teladani. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam doa. Itu bisa kita baca di ayat 40. Itu sangat jelas dikatakan di situ. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran dan doa. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana dengan keadaan kita dan situasi keadaan kita saat ini? Khususnya kita semua dalam menghadapi pandemi yang sudah kita lewati kurang lebih 3 bulan ini. Firman Tuhan mengajarkan melalui jemaat atau melalui teladan dari jemaat mula-mula pada waktu itu yang ada yang kita baca dalam konteks di pagi hari ini. Mereka bertekun di dalam Tuhan. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Karena disitulah letak kekuatan kita. Bertekun dalam pengajaran dan bertekun dalam doa. Saya baca ya, kita baca dari Yesaya. Jemaat buka di Yesaya 40 ayat 31, di mana dikatakan di situ firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala kita ada di dalam persekutuan, yaitu persekutuan di dalam pengajaran, yang pasti pengajaran dan doa, di mana firman Tuhan yang ada akan menjadi kekuatan. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, itu merupakan semangat baru yang ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan ini yang menjadi sumber
pengharapan. Dan ini yang menjadi sumber kekuatan pada jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka benar-benar menghidupi doa dan menghidupi kekuatan firman itu di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pengharapan yang diwujudkan dalam penyertaan Tuhan Yesus tatkala kita ada dalam bertekun di dalam firman Tuhan dan bertekun di dalam doa, di mana Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan penyertaan untuk kita dapat melewati khususnya keadaan dan situasi yang terjadi saat ini. Jemaat Tuhan, pengharapan di dalam firman Tuhan dan pengharapan di dalam doa itu sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena disitulah sumber kekuatan kita. Tadi saya sampaikan di awal, disitulah sumber kekuatan kita tatkala kita menghadapi keadaan yang belum pasti saat ini. Tetapi sekali lagi saya bilang, ada satu kepastian di dalam firman Tuhan dan ada satu kepastian kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Itu didapat tatkala kita ada di dalam persekutuan. Tatkala kita bersekutu di dalam doa, di situ ada kekuatan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kekuatan firman-firman Tuhan, melalui semangat baru yang kita baca yang ada di dalam firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saya mengharapkan ada hubungan yang baik yang kita jalin dengan Tuhan Yesus, dan kita juga merenungkan firman-firman Tuhan yang diinginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Konkretnya ya, kita buat mesbah doa pribadi, kita buat mesbah doa keluarga. Itu salah satu jalan yang dilakukan pada waktu itu jemaat mula-mula. Dan kita pun dapat melakukannya saat ini. Jadi komunikasi, relasi yang intim dengan Allah di dalam Yesus Kristus, itu saya titik beratkan bahwa itu sangat penting. Di situ adalah kekuatan kehidupan kita. Di situ adalah sumber pengharapan tatkala kita melewati semua ini. Itu yang pertama yang bisa saya sampaikan. Bertekun di dalam doa dan bertekun di dalam firman Tuhan. Kita merenungkannya bersama di dalam keluarga. Yang kedua yang bisa saya sampaikan untuk jemaat sekalian di pagi hari ini, bertekun dalam persekutuan di keluarga. Itu yang kedua. Bertekun dalam persekutuan di keluarga. Coba kita buka di Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Lama ya, yaitu di Tawarik. Tawarik 1 ayat 17. Maaf, 1 Tawarik 17 ayat 27. Ini adalah doa Daud, di mana dia berdoa untuk keluarganya. 1 Tawarik 17 ayat 27. Saya akan membacakan untuk jemaat. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Daud meminta berkat untuk keluarganya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, yang kedua yang bisa saya sampaikan di sini adalah bertekun dalam persekutuan di keluarga. Contoh Daud dalam doanya, kita pun pasti dan dapat melakukannya itu semua. Ya, di mana keluarga adalah persekutuan yang indah. Keluarga adalah persekutuan yang nyaman. Keluarga adalah persekutuan yang penting. Jadi, buatlah persekutuan keluarga yang kuat. Karena mulai dari keluarga, berkat Tuhan akan dicurahkan. Seperti yang diminta oleh Daud tadi di dalam pembacaan di 1 Tawarik. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus dan juga keluarga merupakan tempat untuk kita bertumbuh bersama. Di mana kasih Kristus akan muncul tatkala ada persekutuan yang indah di dalam keluarga. Persekutuan sosial, persekutuan
sesama kita dengan yang lainnya, itu mulai dipupuk di dalam keluarga yang nanti akan terpancar keluar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi keluarga itu sangat penting. Diingatkan di sini, kita patut mencontoh jemaat pada waktu itu, bertekun dalam persekutuan di keluarga. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, keluarga juga merupakan tempat yang aman untuk kita berlindung. Keluarga juga merupakan tempat yang aman untuk kita berteduh saat ada badai kehidupan yang menerpa di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap pergumulan, setiap badai yang kita hadapi, biasanya yang kita cari apa? Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga. Jadi kita patut mencontoh ya, untuk jemaat mula-mula bertekun dalam persekutuan di keluarga. Di mana di dalam persekutuan di keluarga itu, kita bisa saling memberi kekuatan, kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling berbagi, kita bisa mengisi satu dengan yang lainnya. Itulah letak kekuatan keluarga Kristiani. Dan akan terpancar, tadi saya sampaikan, akan terpancar keluar bagi orang-orang yang ada di sekitar. Siapa sih keluarga itu? Ya, anak, orang tua, mungkin ada kakak beradik. Kita mulai, coba kita pupuk semua itu. Kita masuk bertekun dalam persekutuan di keluarga. Ada kasih Kristus yang benar-benar dimunculkan di dalam persekutuan tersebut. Dan itu tadi saya sampaikan, itu akan terpancar, akan terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu yang kedua yang bisa saya sampaikan ya, untuk jemaat di pagi hari ini. Yang ketiga adalah kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Wah, itu sangat jelas. Di jemaat mula-mula itu dimunculkan kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Mereka saling berbagi satu dengan yang lainnya. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mereka saling menolong, mereka saling memberi satu dengan yang lainnya. Itu ada jelas di ayat 45 dan ayat 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 45 dan ayat 46 sangat jelas dijelaskan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Saya baca untuk jemaat. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi ada saling berbagi di antara jemaat pada waktu itu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Tebarkan kebajikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu firman Tuhan. Inti dari firman Tuhan di ayat 45 dan ayat 46 tadi. Bagaimana kita dapat mencerminkan kasih Kristus dari keluarga terus meningkat kepada kanan kiri kita. Itu adalah konsep kasih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang sudah diberi contoh oleh jemaat pada waktu itu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala kita melakukan semua itu, kita yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan akan diberikan untuk kehidupan kita baik secara pribadi maupun secara keluarga. Di ayat 47 dijelaskan oleh firman Tuhan. Saya baca, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Itu kan berkat Tuhan yang diberikan. Mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ada berkat Tuhan yang dicurahkan ke dalam keluarga Kristiani pada waktu itu. Jadi ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita patut mencontoh dari jemaat mula-mula pada waktu itu. Hal-hal yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syukur di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, karena ada banyak berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Secara khusus, sebagai pelayan Tuhan, hamba menyerahkan perjalanan kehidupan jemaat Rumah Doa Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor. Atau hamba juga menyerahkan jemaat yang melihat atau orang-orang yang melihat dan juga mendengar YouTube di pagi hari ini. Secara khusus Tuhan Yesus hamba menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan mereka. Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus mau hadir di dalam langkah kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kami semua yang saat ini kami bergumul karena kesehatan kami yang menurun atau ada dalam sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, menjamah, menyembuhkan dan memulihkan apapun juga yang sedang kami alami sakit penyakit. Karena kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami juga menyerahkan makanan, minuman, kami menyerahkan obat yang kami konsumsi, Tuhan Yesus pakai menjadi sarana kesembuhan dan pemulihan bagi kami semua. Atau Tuhan Yesus, kami bergumul dengan keadaan ekonomi yang sulit saat ini, atau keadaan keuangan kami yang semakin hari semakin sulit untuk kami menjalani. Tetapi kami punya satu keyakinan, kami punya satu kepastian bahwa Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dan Tuhan Yesus pasti akan buka jalan bagi pergumulan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi yang masih dalam keadaan kami bekerja, yang saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan Yesus beri kekuatan, kemampuan bagi kami terus untuk kami berkarya di tempat pekerjaan kami. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih terus bersekolah. Kiranya di ujian-ujian akhir yang kami sedang ikuti, anak-anak kami Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Agar diberikan nilai yang baik ya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga menyiapkan keuangan kami untuk kami mempersiapkan untuk sekolah anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi pergumulan kami bersama dengan keluarga, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak. Kami bergumul bersama, tetapi kami mempunyai satu keyakinan seperti jemaat mula-mula yang kami pelajari di pagi hari ini. Di dalam ketekunan mereka, karena di situ ada kekuatan Tuhan yang akan tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, bagi pemerintah, daerah, lokasi tempat kami tinggal masing-masing. Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati. Khususnya Bapak Presiden sampai seluruh stafnya yang ada terendah di sekitar kami. Mereka sedang berusaha untuk menangani wabah ini. Tuhan Yesus memberi kekuatan, kemampuan bagi mereka. Bahkan kami mau berdoa bagi para medis, dokter, juru rawat, dan orang-orang yang dipercayakan untuk ada di rumah sakit. Tuhan Yesus memberi kekuatan, kemampuan. Mereka berjuang untuk mentuntaskan atau juga penyembuhan-penyembuhan yang sedang mereka lakukan. Tuhan Yesus berkati. Bahkan peneliti-peneliti yang sedang meneliti untuk mendapatkan obat-obat atau mendapatkan imunisasi, Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati. Melalui hikmat Tuhan pasti mereka akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia yang baik yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Tuhan Yesus menyertai, memberkati seluruh jemaat yang ada, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ditempatkannya. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dengan tutur kata, pikiran, perbuatan kami atau tindakan, agar nama Tuhan Yesus yang dipuji dan yang dimuliakan. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, dan inilah pengharapan kami. Dan ampuni salah, ampuni dosa yang kami lakukan, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk merespon firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu satu pujian dari pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjaga
menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita masuk dalam akhir ibadah di pagi hari ini. Saya minta jemaat untuk berdiri. Jemaat akan kembali di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apa yang sudah kita dengar, kita merenungkan bersama melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya itu dapat menjadi kekuatan dan itu juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
mengangkat saleh-salehnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.